Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to LB Show. Gua Rimba. Gua Sep. Nah, kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya mengenai akidah. Jadi temanya kali ini akidah part 2. Kenapa Mbak bisa begitu Mbak? Karena belum rinci, kemarin tuh belum rinci, masih tuntas. Banyak, belum tuntas, belum detail ya? Iya, detail masih, ya. jadi masih kepikiran di rumah kan, kalau dengerin, wah ini lu nggak tuntas. masih mimpi ya? Mimpi Jadi apa? nanggung. Oh, oke, mimpi bahasa lo. Kalau ngomong kadang-kadang memang bocor juga nih kecil-kecil. Oke, masih dengan ulama dan narasumber yang sama, Ustadz Gelorawan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Berarti yang sakit ente dong. Jangan lupa LB friend, like, share, and subscribe. Subrek? Oh, subscribe. Bener dong. Oh, benar. Jangan lupa juga ya kan, nih Terus masih belum ada brand nih. Benar. Ya kan, harus ada brand apa gitu biar lebih semangat lagi ngerjainnya. Benar. Kan. Nah, terus juga ilmunya makin banyak nanti pastinya gitu. Kita juga lebih semangat ya. Karena kita nggalinya semangat gitu. Iya. Kita nyari narasumbernya semangat. Benar. Narasumber nyarinya itu pakai ongkos, Bro. Oh iya, makanya kalau mau ngirim komentar, saran, kritik dan kirim duit juga nggak apa-apa sih sebenarnya. jangan. Ntar gue cantumin nomor rekening gue. Rekening akhirat aja. Benar. Mbak, ya, terkait dengan akidah kemarin ya. Ustaz, kemarin kan kita udah bahas akidah nih. Terusnya Ustaz juga sudah menyampaikan bahwa dalam berakidah itu harus dengan dalil yang qot'i, harus dengan dalil ya. Iya itu. Nah itu bagaimana tuh kita maksudnya seperti apa sih berakidah seperti itu? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya, jadi mungkin kalau masih ingat dengan apa yang sudah kita bicarakan pada part 1 ya, yang kemarin, salah satu hal yang saya tekankan adalah bahwa iman atau akidah itu kan at-tasdiqul jazim, ya, pembenaran yang pasti. Nah, kemudian poin berikutnya adalah bahwa pembenaran yang pasti ya terhadap prinsip-prinsip akidah ini. Prinsip-prinsip akidah itu kan yang kita tahu rukun iman yang 6 itu ya. Itu kan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa diindra. Ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, ya. Tidak bisa dibau ya. Tidak bisa dibau ya. 6 itu semuanya gaib. Allah gaib, malaikat gaib, ya, kemudian Rasul juga seluruhnya gaib semua hari ini, nggak bisa karena memang sudah wafat semua ya. Nah, tetapi konsekuensi dari keimanan itu adalah bahwa kita harus meyakini bahwa keenam hal itu adalah sesuatu yang ada, mutlak, ya, wajibul wujud. Jadi keberadaannya itu mutlak. Lalu bagaimana untuk bisa membuktikan bahwa keenam hal itu benar-benar ada? Maka saya katakan kemarin dibutuhkan ada yang namanya dalil. Nah, dalil itu kalau dalam bahasa kita ya bukti ya, atau dalam bahasa yang lain hujjah. Ya, bukti akan keberadaan hal-hal yang gaib ini. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa dalam berdalil itu kan ada dua metodologi ya. Pertama adalah ketika kita menggunakan dalil akli, dalil akliyah secara rasionalitas. Untuk membuktikan keberadaan Allah misalnya, secara akliyah itu mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali, karena rasionalitas kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Gitu kan? Ya, gelas ini pasti ada yang menciptakan ya. Ya kan? Baju itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan, Mbak? Siapa yang menciptakan? Ya, pabriknya. Tukang gelas. Nah, makanya dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memotivasi manusia untuk menggunakan akal mereka untuk membuktikan keberadaan Allah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati ulil albab.
sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda. Yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda keberadaan Allah, ya, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Atau dalam ayat Al-Ghasyiyah itu ada 4 ayat yang berturut-turut itu dengan kalimat yang indah, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit-langit itu ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Ini adalah ayat-ayat yang merupakan motivasi, ya, dari Allah agar manusia itu menggunakan akalnya, berpikir, ya. Jadi untuk membuktikan keberadaan Allah sekaligus membuktikan keberadaan hal-hal yang lain dalam rukun iman yang 6 itu sebenarnya mudah sekali kalau kita ingin berdalil dengan akal kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan dalil nakli, kan, ya kan, dalil nakli yang artinya adalah kita mengutip atau menukil dari sumber-sumber dalil. Di mana sumber-sumber dalil ini saya katakan di part yang pertama kemarin adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil membuktikan secara akliyah, secara rasionalitas tadi bahwa Allah itu ada, maka konsekuensinya kan kita harus mengimani Al-Quran, gitu kan? Benar. Karena kita sudah mengimani bahwa Allah itu ada, Iya. maka kita konsekuensinya adalah mengimani bahwa Al-Quran itu dari Allah, kan gitu ya. Nah, maka setiap kali apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran kita harus imani itu, ya. Terutama dalam hal ini ketika kita bicara tentang hal-hal yang gaib tadi, yang terkait dengan soal-soal keimanan. Apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran itu harus kita imani, ya, ketika Al-Quran bicara tentang hal-hal yang gaib. Ya, berarti untuk Al-Quran udah clear nih, ya, udah beres kan, artinya udah nggak ada perbedaan atau tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa Al-Quran adalah sumber dalil yang tidak dapat diragukan kebenarannya, betul ya. Nah, kemudian ada yang kedua, selain Al-Quran itu ada hadis, ya, dalam berdalil terutama dalam hal-hal yang sifatnya terkait dengan keimanan, ya. Kita akan bicara soal akidah ini. Pertama Al-Quran, ya, ini kita bicara dalil nakli, ya. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, untuk hadis ini memang perlu belajarnya perlu agak lebih dalam lagi, ya. Artinya kenapa? Karena kalau Al-Quran itu kebenarannya sudah pasti, ya, jadi tidak ada keraguan, tidak boleh ada satupun ayat yang kita ragukan kebenarannya. Tapi kalau hadis ini memang harus katakanlah harus ada seleksinya, gitu ya. Karena hadis itu secara tingkat kebenarannya, ya, tingkat kesahihannya itu ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ada derajatnya, ya. Ada derajatnya, ya. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan keimanan, secara derajat memang hadis sahih paling tinggi. Betul. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan keimanan, hadis sahih saja itu tidak cukup sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Ya, memang ini bahasanya mungkin agak dalam, ya, tapi mungkin secara sederhana mungkin saya ingin sampaikan begini. Hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam persoalan akidah itu adalah yang pertama jelas dia harus hadis sahih. Kemudian hadis yang sahih ini harus memenuhi syarat lagi dia. Wah, yaitu ya, memenuhi syarat yang disebut dengan syarat mutawatir, gitu. Waduh, mutawatir itu apa, Ustaz? Nah, jadi kita mengikuti pendapat para ulama yang sangat berhati-hati dalam persoalan keimanan ini. Jadi mutawatir sendiri itu artinya sebenarnya kalau dalam aspek bahasa artinya berbaris-baris, gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah jadi kita tahu kan hadis itu adalah apapun yang menjadi ucapan Rasulullah, betul, perilaku Rasulullah, dan persetujuan beliau, betul, terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang disebut dengan hadis, ya, atau disebut juga dengan sunnah, hadis atau sunnah. Nah, untuk mengetahui apa yang dikabarkan tentang 3 hal ini, ya, perbuatan, perilaku, dan persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, ini kan kita membutuhkan sumber-sumber informasi, ya. Artinya informasi yang kita dapat adalah dari para pengumpul hadis. Betul. Nah, kalau antum dengar nama-nama Imam Bukhari, Imam Muslim, betul, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, nah ini adalah para ulama penghimpun hadis. Nah, persoalannya adalah
antara kehidupan zaman Nabi sampai para penghimpun hadis ini ada terpaut jarak sekitar 200 tahun ini. Subhanallah. Nah, 200 tahun ya. Nah, berarti kabar atau informasi tentang perilaku, ucapan dan persetujuan Rasulullah ini berarti kan disampaikan dari generasi ke generasi kan, sampai kepada para penghimpun hadis. Nah, yang disebut dengan hadis mutawatir, mungkin mudahnya begini, sederhananya, adalah informasi yang disampaikan tentang ketiga hal ini, tetapi informasi itu tidak hanya disampaikan oleh satu atau dua orang di setiap generasinya. Jadi ada runutannya, harus banyak gitu ya. Membutuhkan ada jumlah yang dipersyaratkan. Begitu. Misalnya di era generasi sahabat, ya, ini minimal ada ulama yang mensyaratkan minimal ada 5 sahabat yang menyatakan informasi tentang 3 hal tadi. Yang sama. Sama. Demikian juga di generasi berikutnya. Generasi sahabat, kemudian di bawahnya itu ada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, sampai biasanya sampai dengan penghimpun hadis ini ada sekitar 10 sampai 12 generasi. Nah, di setiap generasi ini yang namanya hadis mutawatir itu dipersyaratkan ada ulama yang mensyaratkan minimal ada 5 orang perawi yang membawa hadis itu ya. Ada yang mensyaratkan 10, ada yang mensyaratkan 20, bahkan ada yang mensyaratkan sampai 40. Subhanallah. Nah, kita mengikuti pendapat jumhur ya, jumhur itu mayoritas ulama yang mensyaratkan minimal nggak apa-apa 5, tapi kelima orang perawi itu dia harus kaliber Ali bin Abi Thalib. Wow, benar-benar harus nggak mudah ya? Iya, harus nggak mudah banget. Jadi harus penghafal Quran juga. Kecerdasannya, kemampuan menghafalnya, ketakwaannya minimal harus sekaliber Ali bin Abi Thalib. Berat juga ya. Bukan kaliber abu-abuan. Benar. Ya, jadi intinya begini, bahwa di dalam berdalil dalam persoalan akidah memang dibutuhkan dalil-dalil yang qat'i. Ya, qat'i itu pasti kebenarannya. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang kebenaran dalil itu. Tapi kalau hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir, itu dimungkinkan adanya terjadi perbedaan pendapat. Di satu hadis yang disahihkan oleh ulama tertentu, ketika dia tidak memenuhi standar mutawatir, bisa didhaifkan oleh ulama yang lain. Sedangkan kita tahu di awal tadi bahwa iman itu adalah pembenaran yang pasti kan. Harus pasti. Nah, nih Pak Ustadz, untuk kebenaran Al-Quran itu sendiri, Al-Quran nih, balik ke Al-Quran. Nah, gimana sih cara membuktikannya Al-Quran itu benar? Kan kita jarangnya jauh nih ya. Betul. Ya tadi untuk hadis aja udah 200 tahun tuh, udah berapa generasi nih, apalagi kita nih kan generasi akhir zaman. Generasi Mobile Legend kan. Iya. TikTok. Gimana tuh ya buat membuktikannya benar-benar? Ya, ini penting sekali ya, karena selama ini kan kita memang tahunya bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, cuman selama ini mulai dari kecil memang itu sudah merupakan sesuatu yang ditanamkan kepada kita. Tapi Imam Syafi'i itu mewajibkan seorang muslim ketika dia mencapai usia mukallaf ya. Mukallaf itu artinya ketika seseorang itu sudah dibebani atas kewajiban-kewajiban dalam beragama ini. Ya. Dia harus memahami dalil-dalil tentang pembuktian keberadaan Allah ya, tentang kebenaran Al-Quran. Minimal dia harus belajar. Ya, dia harus belajar. Itu Imam Syafi'i mewajibkan. Ya, mewajibkan seseorang itu harus melakukan pengenalan ya terhadap Allah, marifatullah. Lalu sekarang ketika seseorang sudah belajar, kemudian dia nanti akan ada satu saat di mana dia meyakini bahwa benar Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Ya. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa dalil itu kan bisa pertama dengan menggunakan akal ya. Dalil akliyah. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran secara akliyah, secara rasionalitas bahwa itu adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya mudah sekali. Buat kita mudah sekali. Wah, ini keren nih. Seru nih. Dari sisi apanya? Dari sisi bahasanya. Dari sisi bahasanya aja udah. Sayangnya kita mayoritas nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Paling banter anak antum. Iya. Paling banter. Selebihnya terserah Anda dah. Iya. Baru ngomong ente aja sama udah halal haram aja. Iya. Ini halal. Kadang baru ngomong ente jangan
aneh ente gitu. Iya. Pesannya gimana gitu. Iya. Langsung di stigma negatif. Iya. Jangan ke Arab-Araban. Iya. Padahal sekarang kayaknya begitu generasi sekarang gitu. Iya. Tapi kalau ke barat-baratan nggak apa-apa. Kita harus mulai belajar mencintai bahasa Arab. Masya Allah. Ya, karena ketika seseorang memahami bahasa Arab, itu dia akan sangat mudah sekali untuk mengimani, ya, atau paling tidak mempercayai bahwa oh ini bukan bikinan manusia ini, gitu kan. Dari sisi bahasanya, ketinggian bahasanya itu beda. Jadi kalau kita lihat bahasa sehari-hari dengan bahasa Al-Quran itu beda sekali. Ya, bahkan dengan bahasanya baginda Nabi, ya, bahasanya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Makanya bahasa hadis, ya, itu beda dengan bahasa Al-Quran. Ya, kalau kita baca hadis misalnya, kan dilakukan nggak begitu enak itu. Iya. Iya kan? Iya. Karena memang bahasa hadis itu rata-rata bahasa sehari-hari. Bahasa manusia Tapi kalau, lah ya. iya, tapi kalau Al-Quran dengan tingkat nilai sastranya yang demikian sempurna dengan luar biasa, kita memang dianjurkan dengan membaca itu dengan dilakukan dengan indah, irama-iramanya itu kan. Ada langgam gitu. Ya, artinya irama-irama yang memang sudah disepakati oleh para ulama, ya. Artinya Ya bukan langgam Jawa juga. nggak sembarang lagu. Atau langgam Sunda. Nanti baca Quran nyanyinya es lilin lagi nadanya. Kalau yang bingung kan kalau pakai langgam-langgam, maksudnya yang daerah-daerah lain kan gitu. Ya itu repot. Bacanya kan nggak mungkin kan pakai makanya ada tanda standarnya mungkin ya, Ya. Ustaz ya. Jadi itu sebabnya, ya. Saya ingin cerita dikit mungkin, boleh ya? Boleh. Jadi ada banyak juga nggak apa-apa. jadi Siang Ustaznya. Ya. jadi itu sebabnya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi, itu dia tersungkur dia begitu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan oleh adiknya. Oh, saat beliau mau menghakimi adiknya ya Mas. Jadi kan ada kisah yang mungkin sudah populer ya, sudah kita dengar bahwa suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendengar berita bahwa adiknya masuk Islam, Fatimah itu kan. Kemudian beliau datang ke rumah mereka, kemudian sampai di depan rumah, yang beliau dengarkan adalah adiknya sedang membaca surat Toha. Padahal saat itu dengan lagi emosi tuh, lagi amarah gitu kan. Jadi surat Toha itu kan, Toha itu, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi itu artinya Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu sedih, membuat kamu berat. Ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suaranya Vokalis, bekas vokalis dulu kalau dulu TVRI Pak, ini tahu pasti orang-orang Surabaya ya. Jangan bilang TVRI, itu berarti ketahuan umurnya. Astagfirullah. Nggak apa-apa, lebih tua kameramen kok. Oh iya. Nah, terus ayat berikutnya, illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali bahwa Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanzilam mimman khalaqas samawatil ula, gitu. Ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang tinggi itu, menciptakan seluruh lapisan langit yang tinggi itu. Umar langsung tersungkur ya di situ. Tapi itu karena dia ngerti bahasa Arab. Itu coba nih sini orang preman lagi marah lu bacain. Tetap aja lu dibacok. Dia nggak ngerti. Wah, itu dia. Jadi beneran artinya ternyata ya. Yang tadinya beliau mau marah, merinding. Merinding, suaranya enak ya. Dan gue ngebayangin gitu lapisan langit gitu yang tinggi itu. Itu kan kayaknya oh iya juga ya gitu. Jadi memang yang namanya mukjizat ya. Mukjizat itu kan artinya melemahkan ya. Jadi Quran itu memang turun sebagai mukjizat di tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu, yang memang kalau bahasa kita mungkin yang lagi ngetren itu adalah sastra pada saat itu. Dunia sastra itu lagi ngetren. Nah, ketika seseorang mengagumi sastrawan ini, sastrawan itu, Umar itu ahli sastra dia. Iya, Umar itu ahli sastra. Jadi ketika bahasan sastra ini lagi trending gitu ya di masyarakat Arab, Allah menurunkan sesuatu yang melemahkan manusia pada saat itu, yaitu ayat-ayat Quran itu. Subhanallah. Nah, itu
yang saya katakan tadi, bahwa untuk membuktikan kebenaran bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang cara yang paling mudah yaitu dengan kita membuktikan ketinggian bahasanya tadi. Nah, jadi kalau orang Arab ya, orang yang paham bahasa Arab, itu pasti dia akan lebih mudah untuk meyakini, oh ini dari Allah. Memahami, mencernanya lebih mudah gitu. Nah, cuman urusan hidayah itu urusan Allah. Karena antum dengar nama Abu Jahal misalnya ya. Abu Jahal itu namanya Umar juga dia. Jadi Umar bin Hisham namanya. Abu Jahal itu juga tahu dia bahwa Quran ini jelas ini bukan bikinan Muhammad. Al-Quran ini bukan bikinan orang Arab. Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu Abu Jahal ini itu dia punya kebiasaan ya, setiap menjelang subuh, bahkan setiap malam ya, dia tuh nguping tuh di rumah Nabi Muhammad. Diam-diam nguping. Diam-diam. Dengan Abu Sofyan, jadi bertiga dia dengan Abu Sofyan dan salah satu orang lagi lah, saya lupa namanya ya. Untuk apa? Untuk menikmati dia. Untuk menikmati bacaan Al-Qur'annya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman sekali lagi saya katakan tadi, hidayah itu urusan Allah. Sehingga Abu Jahal sayangnya ya sampai mati dia dalam keadaan kafir. Ya, jadi itu tadi yang saya katakan, bahwa bagaimana membuktikan kebenaran Al-Qur'an sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang paling mudah memang dari sisi ketinggian bahasanya. Yang kedua yang mungkin nanti kita bahas di bahasan-bahasan berikutnya adalah betapa banyaknya mukjizat-mukjizat yang tersimpan yang terkandung ya di dalam Al-Qur'an Besar. Luar biasa. Bakal ada sesi berikutnya berarti ini. Kode. Nah, Sat, nih kan dari tadi kita bahas tentang kebenaran Al-Qur'an. Nah, sekarang nih banyak nih mungkin sekarang ini aja kali ya, kalau dulu nggak tahu ya. Tapi sekarang ini tuh memang banyak orang-orang itu, terutama kaum muslim itu hanya mengambil Al-Qur'an sebagian aja. Itu sebenarnya gimana sih kalau dengan fenomena tersebut, boleh nggak sih? Ya. Atau ada resiko nggak tuh buat maunya dia gitu? Iya, yang giliran ayat yang enak nih, diambil misalnya terkait zakat. Wah, zakat nih diambil buat dana apa, misalnya dana talangan apa, tapi giliran terkait dengan potong tangan enggak diambil. Kan ada tuh begitu tuh. Dana haji itu diambil buat dana apa. Nah, itu gimana sih sebenarnya? Dana haji balikin, anak haji. Bukan gue yang ngomong. Teman-teman itu ada yang bilang Islam ini bukan prasmanan. Oh gitu. Jadi yang kira-kira enak diambil, yang nggak enak nggak diambil. Nah kan nggak boleh seperti itu. Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di part 1 ya, part pertama kemarin, bahwa itu Allah sudah banyak dalam ayatnya, bahkan baginda Nabi juga mengingatkan untuk kita itu di dalam berislam ini harus mengambil seluruh apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Itu konsekuensi dari syahadat kita, ya kan? Konsekuensi dari syahadat kita, yang pertama jelas harus mengimani Allah, ya. Yang kedua mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, kan? Nah, konsekuensi dari keimanan kita kepada baginda Nabi ini adalah mengimani dan menerima seluruh yang dibawa oleh baginda Nabi. Seluruhnya. Karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh baginda Nabi, ambillah. Dan apapun yang beliau larang, tinggalkanlah. Ya. Nah, jadi seperti yang ditanyakan Mas Asep tadi, apa boleh kita mengambil sebagian kemudian tidak mengambil sebagian yang lain, gitu ya? Ini bukan hanya sekedar tidak boleh, ini bukan sekedar dosa. Kalau menurut saya ini bahkan bisa sampai mengeluarkan seseorang dari Islam ketika dia punya sikap seperti itu. Ya. Wah, ini bahaya nih. Artinya begini. Kalau itu dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan sengaja, oh ini saya ambil, ini saya nggak mau begitu, ini bisa keluar dia dari Islam. Tapi kalau dia melakukan itu dengan keterbatasannya ya, artinya dengan, mohon maaf, dalam kebodohannya, dia belum belajar, kemudian setelah dia diberitahu, setelah dia belajar, kemudian dia bertaubat, ya, itu insya Allah akan dimaafkan. Maka yang harus kita lakukan adalah, kita ini kan miskin ilmu ya, kita ini nggak tahu ya. Artinya sementara Al-Quran dan ilmu-ilmu tentang Islam itu adalah lautan ilmu yang nggak akan pernah habis kita pelajari. Semakin dipelajari semakin jauh ternyata. Semakin bodoh kita ini kalau kita semakin mau belajar. Betul. Sehingga apa? Kadang-kadang bisa jadi
apa yang ada di benak kita, apa yang ada di kepala kita, itu juga belum tentu benar tentang ilmu-ilmu keislaman ini. Makanya Allah mengingatkan kita untuk senantiasa memohon hidayah. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu adalah agar kita berada di keimanan yang benar. Ya, jadi kesalahan itu kan akan dimaafkan ketika kita bertaubat, ketika kita terus-menerus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun, ya, beristighfar. Betul. Supaya kita ini seandainya dalam kehidupan kita di dunia ini ada salah-salahnya dalam berakidah misalnya, ya, insya Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa yang tidak diampuni itu adalah ketika orang melakukan dosa itu terus-menerus, dia sadar melakukan kesalahan tapi dia tidak pernah memperbaiki dirinya. Dia tidak memohon ampun, dia tidak memohon hidayah. Nah, ini kan orang-orang yang tidak ada usahanya gitu. Betul. Ya. Harus ada usahanya gitu. Makanya saya katakan tadi jangan pernah berhenti belajar tentang Islam. Nah, itu juga akan insya Allah akan mengurangi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nggak ada dalam belajar Islam itu nggak kenal umur ya. Nggak kenal umur. Mau usianya 50 kayak Rimba juga nggak masalah ya, Pak ya? Nggak masalah. Gue 80. Subhanallah. Emang kadang-kadang perlu digatak juga nih, Pak. Ternyata kita makin ke sini tuh makin banyak nih sebenarnya yang harus digali ini. Terutama lu banyak salah. Nah, sekarang kan banyak penyesatan juga nih. Penyesatan akidah nih ya kan. Contoh-contohnya banyak lah itu. Kayak gimana tuh, Ustaz? Iya. Ini memang yang sebagaimana juga sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya, bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah ghazul fikri kan, serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan akidah, serangan pemikiran, serangan Fajar juga tuh. Si Fajar nyerang. itu beda lagi. Kalau mau pemilu itu. Kira si Fajar nyerang. Fajar anak gang lu ya. Jadi ini juga harus dipahami juga oleh teman-teman, bahwa upaya-upaya untuk menyesatkan akidah umat itu memang ada gitu ya, ada. Bahkan semakin masif kalau saya bilang, atau kalau teman-teman kalau teman-teman mengamati ya. Dan ini juga sudah diperingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ini juga kalau nggak salah saya kutip di pertemuan kita yang pertama. Wahdzarhum, ya, berhati-hatilah kalian an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Karena apa? Karena mereka akan terus berupaya untuk membuat kalian itu mempercayai sebagian isi Al-Quran dan tidak mempercayai sebagian yang lain. Nah, ini berbahaya ini. Jadi sebenarnya saya katakan juga bahwa hari ini itu semakin banyak ya, atau paling tidak kita bisa lah melihat ada pihak-pihak tertentu. Ya, ini agak berat ini ya, ngomongnya nggak apa-apa ya. Wah, nggak apa-apa, tenang. Jadi ini soalnya LB Show di sini, LB Friend ini orang-orang cerdas. Iya. Subscribernya ini orang-orang cerdas, tenang. Demi keselamatan akidah kita saya harus sampaikan. Iya, nggak apa-apa, yang berat-berat dia kuli juga kok. Biasa angkat berat. Otak. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang memang mengajarkan Islam dalam tanda kutip ya. Tapi mereka tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber utama dari ajaran-ajarannya. Ya. Lalu apa yang menjadi sumber utamanya? Akal, pemikiran-pemikiran manusia, ya, atau ajaran-ajaran filsafat. Oh, jadi balik lagi ke sastra zaman dulu dong. Saat Islam baru muncul, baru diturunkan. Itu kan mereka pakai akal, pakai sastra, filsafat. Ya, itu yang berbahaya. Lagi ya. Itu yang berbahaya. Artinya mereka menjadikan pemikiran-pemikiran manusia, ajaran-ajaran filsafat, ya mereka sampaikan, mereka ajarkan di taklim-taklim gitu ya. Tapi mereka katakan itu adalah bagian dari pemikiran-pemikiran Islam. Nah, ini kan bahaya ini. Saat itu kalau bersikap seperti itu sama nggak sih dengan mentuhankan logika atau mentuhankan akal? Bisa, iya. Kadang memang benar, kadang gini, misalnya kutipan quote-nya Tan Malaka ya kan. Tapi dibilang maksudnya dia Islam loh sebenarnya begini-begini atau kan ada aja yang begitu kan. Di plesetin seolah-olah itu perkataan firman ya. Bisa atau disejajarkan. Gini. Antum pernah dengar istilah semua agama itu sama baiknya di hadapan Tuhan? Wah, lagi populer tuh, lagi populer, Ustaz. Itu dari sekarang tuh. Sebagian besar umat Islam ya
itu kan menganggap bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, betul, betul. Padahal itu pemikiran filsafat. Astagfirullah. Itu kalau antum cari ya, gampang sekali nyarinya kan di zaman sekarang kan Google bisa merajalela. Ya, siapa yang pertama kali menyampaikan pemikiran itu? Seseorang yang bernama John Hick, ahli filsafat yang beragama Nasrani. Astagfirullah. Sayang nih itu ilmu nih. Sayangnya hari ini itu menjadi bagian dari pemahaman umat Islam. Ini salah satu contoh aja ya yang saya ingin sampaikan ya. Makanya banyak sekali istilah-istilah dengan bahasa-bahasa yang indah, yang bersifat ilmiah, ya seperti yang tadi Mas Rimba katakan bahwa kayak zaman dulu ini. Jadi pemikiran-pemikiran filsafat itu campur aduk, ya. Mereka katakan itu adalah bagian dari pemikiran atau ajaran-ajaran Islam. Nah, makanya di sini yang saya katakan tadi, jangan pernah berhenti mempelajari Islam. Nanti mungkin bisa suatu saat kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Antum pernah dengar istilah moderasi beragama, gitu kan? Waduh, itu dalam tuh. Perlu digali tuh. Soalnya ini lagi populer juga, Mbak. Lagi viral di media. Kadang gini tapi saya banyak ketemu anak-anak muda nih, milenial ya, yang sekarang umurnya nih saat ini nih umurnya masih 22 tahun, 25 tahun. Cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Kalau cewek gue diem, nggak. Nah ini mereka Islam Muslim, tapi mereka akhirnya sekarang nih yang saya sedih nih gitu, zina itu sebagai kebanggaan. Jadi kalau ngumpul mereka kadang bicara, wah cewek gue kemarin ke puncak dong, mau cewek gue gini. Kalau saya gamparin anak orang ya, jadi waduh gue bilang, ini kok pada kirain lu bakal ngomong, kok nggak ngajak-ngajak, gitu enggak ya? Enggak ada yang tahu. Parah juga berarti, wah. Kadang nih di bawah nih seperti itu, ternyata tuh di bawah nih ya, maksudnya yang gue lihat, mungkin kenapa gue kerja di bidang yang F&B atau apa itu, atau di entertainment, gue ngelihat banyak anak-anak muda gitu, ternyata pola pikirnya dia muslim ya, muslim apa, pola pikirnya seperti itu, dan orang tuanya sepertinya tidak membatasi, apa masalahnya, kadang orang tuanya pun bergaul, membiarkan pergaulan tahu lah gitu, teman-teman anaknya siapa gitu kan, cewek anaknya siapa dia tahu gitu, tapi nggak ada batasan, dia tidak batasi, dia kayaknya gitu. Kayaknya udah jadi kayak lifestyle deh Pak sekarang ini. Nah itu jadi lifestyle memang, kadang gitu, berpikir sekarang kok jadi wah gue bawa ke puncak gue gini, kayaknya jadi sebuah kebanggaan yang diceritakan gitu kan. Maksiat tapi bangga ya. Nah itu kan, waduh. Nah itu bagaimana tuh? Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa ini merupakan korban dari serangan-serangan pemikiran tadi. Artinya begini, kita itu kalau di dalam berislam itu ya memang harus kafah gitu ya, harus utuh mengimani Islam itu sebagai sesuatu yang harus kita imani secara utuh. Itu yang nggak boleh kayak prasmanan tuh itu ya, maksudnya harus ambil semua gitu. Benar-benar. Nah, dari sekian dari tadi dari awal sampai terakhir nih kita nih udah kupas tuntas, kayaknya udah cukup nih buat part ini ya. Part ini ya. Nanti kita pasti ada bahasan lagi banyak tuh tadi kayak moderasi banyak. Nah, ini untuk episode kali ini nih closing statement. Iya, kesimpulannya dari materi sekarang ini apa nih? Iya. Tadi mungkin saya ambil dari apa yang jadi pertanyaan, sebagian dari apa yang ditanyakan Mas Asep sama Mas Rimba ya. Jadi betapa berbahayanya kita ketika kita itu mengimani sebagian ajaran Islam, kemudian tidak mengimani sebagian yang lain. Ini berbahaya. Ini yang disebut dengan sekuler. Ya, ini yang disebut dengan sekuler. Sekuler itu apa sih? Sekuler itu kalau di dalam bahasa Arabnya didefinisikan oleh ulama besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu fasludin anil hayah wa fasludin anid daulah. Dipisahkannya agama dari kehidupan dan dipisahkannya agama dari negara. Jadi kalau bahasa kita ya, sekulerisme itu adalah faham yang masih mengakui adanya agama. Berbeda dengan komunis. Kalau komunis kan tidak mengakui adanya agama, ya. Tapi kalau sekuler itu masih dia mengakui adanya agama, cuman nggak mau hidupnya diatur oleh agama. Nah, ini sekuler.
Nah, ini berbahaya bagi seorang muslim ketika dia tanpa sadar, itu bisa. Tanpa sadar. Ya, jangan bawa-bawa agama gitu misalnya. Nah, ini kan nggak boleh begitu kan. Nah, ini sekuler. Nah, makanya di dalam hal ini sebagai closing statement saya katakan bahwa yang pertama sebagai seorang muslim itu kita harus menjadi seorang muslim yang mengimani seluruh apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, risalah-risalah beliau. Nggak boleh ada yang dipilih, oh ini enak diambil, yang nggak enak nggak diambil. Nggak boleh. Meskipun ada yang nggak enak harus diambil. Karena baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Apa yang baik buat kita itu belum tentu itu buat Allah sama gitu ya. Jadi baik dan buruknya itu adalah sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu ya memang sekali lagi kembali jangan pernah berhenti mempelajari Islam supaya kita tahu ya kan, oh Islam tuh secara utuh begini, meskipun kita nggak tahu secara detail ya, tapi paling tidak kerangka itu kita harus paham. Kerangka Islam itu seperti apa gitu, supaya kita nggak memahami Islam itu secara parsial. Ya, oh dari satu sisi saja, akidah saja, ibadah saja, akhlak saja, nggak begitu kan? Karena Islam itu kan satu kesatuan dari seluruh berbagai disiplin ilmu tentang Islam itu sendiri. Oke, LB friend. Mbak, itu quote-nya keren nih. Jangan berhenti mengaji. Nah, kalau gua ngambil nih, Islam itu bukan parsial. Buat parsial. Nah, jadi harus parsial. Ikutin terus part-part kita. Ikutin terus part-part kita dong. Gue ingetin lagi, LB Friends jangan lupa like, share, subscribe ya kan. Terus juga Ustaz Glorawan katanya punya channel juga dia. Oh iya. Boleh juga apa nih? Channelnya apa nih? Ya, saya ada Opini Islam Channel. Opini Islam Channel. Coba di subscribe juga, di like juga, like and share. Terus buat brand-brand yang mau masuk silakan. Ya kan. Mumpung masih ada slot, ya kan, brandnya berkah. Iya. Supaya narasumber juga bisa semakin semangat, bisa semakin banyak ya. Iya, insyaallah. Oke, LB Friend, sampai ketemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya.